Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga pada semangat dan sehat terus ya. Aku Katru. Aku Alia, kembali lagi di Podcast bersama Kasrat Farmasi Unja. Nah, biasanya di sore-sore ini kita akan nongkrong nih membahas mengenai isu-isu kefarmasian yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya, Bu. Nah, di sini kita akan mengangkat isu yaitu mengenai implementasi apotek desa terhadap pelayanan kefarmasian. Nah, sebelum masuk ke topik, aku tuh mau terima kasih dulu dan shout out untuk mahasiswa Farmasi Unda yang udah kirim pertanyaannya kemarin. Pertanyaannya bagus-bagus banget dan pastinya episode podcast kali ini bakal seru banget dan menarik. Nah, hari ini kita nggak sendirian nih, kita mengundang dosen farmasi Unja kita, itu Ibu Apoteker Vina yang setelah hadir di hadapan kita pada sore hari ini. Nah, kepada Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Alia, Katru. Iya Ibu, akhir-akhir ini Ibu kesibukannya apa nih Bu? Nggak ada, nunggu undangan dari Katru. Oh. Kami juga seneng banget bisa mengundang Ibu ke podcast ini. Tapi Ibu nggak lagi sibuk kan Bu? Enggak sih, kalau sejauh ini paling karena belum mulai ini ya, baru mulai masa ini kan, masa perkuliahan yang baru. Ibu kan kebetulan dapat jadwalnya setelah UTS, jadi nggak terlalu sibuk. Wih, keren banget ya Bu. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus dari mahasiswa farmasi tadi, Katru mau nanya dulu nih Bu, terkait implementasi apotek desa terhadap pelayanan kefarmasian tadi. Nah, kalau dari pendapat atau dari perspektif Ibu, itu bagaimana Bu? Apakah ada plus minusnya? Plus minus apotek desa ini tadi Iya. ya? Oke. Jadi mungkin apotek desa ini menjadi salah satu topik yang hangat sekali diperbincangkan akhir-akhir ini ya. Kemarin juga Ibu baru berdiskusi dengan teman-teman Katru sama Alia mungkin dari Isma Farsi Pusat, itu juga kita berbicara tentang apotek desa. Mereka bertanya, kenapa sih kok apoteker-apoteker tidak ada yang ibaratnya tergerak untuk membahas apotek desa ini? Sebenarnya bukannya tidak ada yang tergerak ya, cuman kita mungkin istilahnya kita bergerak dalam diam mungkin ya, karena kan terkadang kan tidak semua pergerakan itu harus kita publiskan, harus dilihat oleh orang seperti itu. Nah, kalau terkait apotek desa ini sendiri kan mungkin Katru dan Alia sudah tahu bahwa kita kemarin sudah diresmikan 12 Juli kalau tidak salah, bertepatan dengan Hari Koperasi, diresmikanlah sebenarnya itu Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Nah, di bawah KDMP ini tadi, salah satu unit pelayanannya itu ada apotek desa namanya. Jadi apotek kita itu beradanya di bawah koperasi, bukan di bawah Menteri Kesehatan atau yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan lah, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait plus minusnya, mungkin banyak ya. Segala sesuatu itu pasti ada baik dan ada buruknya gitu. Nah, makanya ketika ini disahkan itu dari profesi itu pun banyak pro kontranya gitu. Kalau kita berbicara keuntungannya, pasti kita akan mendapat ibaratnya lahan pekerjaan yang lebih banyak. Artinya kan apotek desa ini kan kita berharap penempatan apotek-apotek di daerah-daerah terpencil, di desa-desa. Harapannya itu kan kita memberikan atau menjamin distribusi obat yang bermutu dengan keamanan dan ibaratnya dengan pelayanan yang baik lah sampai ke masyarakat di daerah pedesaan. Seperti itu harapannya kan. Nah, cuman yang masih menjadi perdebatannya itu karena mungkin adanya dalam pelaksanaannya itu adanya pembagian antara apotek inti dan apotek plasma. Mungkin kalau Alia dan Katru pernah dengar kan, apotek inti itu akan diberikan tanggung jawabnya atau diinikan oleh apoteker, ibaratnya dipimpin oleh apoteker lah gitu yang bertanggung jawab di apotek inti. Sementara apotek plasma itu
boleh tidak ada apotekernya. Nah, artinya satu apoteker bisa membawahi 5 apotek plasma kalau di aturannya kan. Mungkin itu yang masih menjadi pro kontranya. Lantas gimana dong, masa apotek tidak dipertanggungjawabkan oleh apoteker? Nah, artinya kan bertentangan dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Kalau kita tahu mungkin di Undang-Undang Omnibus Law 17 2023, apotek itu harus ditanggung jawab oleh seorang apoteker. Intinya seperti itu kan. Atau di PMK 73 sendiri tentang apotek juga berkata seperti itu. Harus ada apoteker yang bekerja dan bertanggung jawab di sana gitu kan. Nah, berarti kan itu artinya apa ya, bertentangan dengan aturan atau regulasi sebelumnya. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu pro kontranya dari teman-teman apoteker dan ya adik-adik mahasiswa di farmasi mungkin kan. Ini kok kita terima-terima aja yang seperti ini, seperti itu. Sebenarnya bukan kita terima-terima aja. Artinya ketika kita dapat kesempatan untuk apa ya, melebarkan sayap kita, melebarkan profesi kita sebagai apoteker, ya kenapa nggak kita coba jemput itu tadi? Mungkin itu ya pandangan. Kalau itu pandangan ibu sendiri sih, tapi mungkin dari yang teman-teman lainnya juga mungkin ada yang berpandangan seperti itu. Kenapa nggak kita ambil itu tadi dan ibaratnya kita perbaikin nih, kalau bisa pelaksananya seperti apa gitu. Mungkin bisa kita awasi selama prosesnya dan tidak kita lepaskan seperti itu. Makanya sekarang kita sendiri karena kebetulan ibu bergabung di ini ya IEPG, kita sendiri itu sudah mempersiapkan dengan IAI juga beberapa riset terkait apotek desa ini tadi. Bagaimana pelaksanaannya supaya kita bisa apa ya, menjamin keberadaan apotek desa ini memang sesuatu yang menguntungkan lah bagi profesi kita seperti itu. Di balik kekurangannya tadi. Oh gitu ya Bu. Jadi mungkin dari teman-teman dan dari Katru dan dari Alia juga mungkin masih bingung terkait yang apotek inti itu kan apotekernya bisa memegang 5 apotek plasma. Dan berarti di apotek plasma itu yang ngawasinnya itu siapa Bu? Kalau semisal apotekernya nggak di sana gitu. Jadi kan intinya apotek desa itu kan terbagi 2 ya. Apotek desa itu ada apotek inti dan apotek plasma. Kalau apotek inti itu dia wajib ada apoteker, tenaga apa ya kita bilangnya, pekerjanya lah. Ada penanggung jawabnya itu apoteker. Sama kayak apotek kebanyakan. Tapi kalau apotek plasma itu tenaga vokasi aja cukup TTK. Jadi nggak perlu ada apoteker. Nah, itu yang menjadi perdebatannya. Namanya istilahnya apotek plasma. Sedangkan yang kita ketahui di regulasi-regulasi sebelumnya bahwa apotek itu harus pertanggungjawabannya itu harus diinikan ke apoteker gitu. Nah, kalau memang kita mau mendirikan apotek ya harus apoteker yang megangnya seperti itu. Tapi kalau TTK aja ya itu bukan apotek kan. Nah, itu yang menjadi perdebatannya. Takutnya di sana penyelewengannya itu tadi atau kesalahan terjadi penyalahgunaan, itu yang ditakutkan tadi. Kalau semisal nih Bu, apotek plasma itu apakah bisa juga menerima resep atau enggak? Nah itu sebenarnya kan di aturannya ada juga. Tadi kan kalau apotek inti aturannya harus penanggung jawabnya harus apoteker. Apotek plasma tenaga teknis kefarmasian aja. Terus juga di apotek inti ini sebenarnya ada aturan-aturan yang boleh apa aja sih sediaan farmasi yang boleh didistribusikan atau di pengelolaannya seperti apa aja yang bisa dilakukan di apotek inti tadi, dan di apotek plasma seperti apa, ada juga aturannya. Kalau di apotek inti itu kita bisa melakukan kayak pelayanan resep obat generik, PRB, pasien rujuk balik. Terus kita juga bisa melayani resep narkotik dan psikotropik. Karena kan ada apotekernya tadi. Yeah. Nah, sementara di apotek plasma ini memang sebenarnya di aturannya itu kita cuma boleh melayani obat-obat generik dan obat bebas dan bebas terbatas seperti itu. Jadi ada spesifikasinya sih, ada syaratnya. Cuman kan tetap ditakutkan nanti ibaratnya penyalahgunaan itu tadi. Nah, makanya harapan kita kalau memang ini nanti sudah sudah berjalan, nah memang harus semua lini itu harus mengawasinya gitu. Ibaratnya apotekernya juga
harus profesional dan kita juga harus mengawasinya bersama-sama sehingga ibaratnya tidak terjadi penyalahgunaan itu tadi lah. Oh, berarti intinya kalau semisal apotek plasma ini ada kemungkinan untuk penyalahgunaan distribusi obatnya gitu ya, Bu? Takutnya penyalahgunaan distribusinya tadi. Cuman kalau secara sistemnya kan sudah di apa ya atur sedemikian rupa, sudah ada syarat-syaratnya. Cuman kan kita tidak bisa menjamin semuanya itu berjalan sesuai dengan Yang kita ini rencana kita di sistemnya awal tadi, gitu. ya. Makanya tetap harus kita inikan di koridornya seperti itu. Kita arahkan tetap di koridornya gitu. Oke, kayaknya kita udah dapat gambaran ya tentang apotek desa, apotek inti dan plasma ini. Nah, sekarang Bu, kita akan masuk nih Bu, pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang udah bertanya nih melalui Instagram kemarin Bu. Nah, di mana itu ada yang masuk pertama itu Bu, bagaimana sih mengatasi masalah distribusi produk farmasi di daerah terpencil dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat-obatan Bu? Kalau kita bicara tentang distribusi obat di daerah terpencil itu sebenarnya kalau kita buka atau kita mendengarkan sharing dari teman-teman yang memang berpraktek di daerah terpencil itu sebenarnya sangat miris juga ya gitu karena kebetulan beberapa bulan yang lalu Ibu sama tim Ibu dari IEPG itu kita melakukan riset juga terkait hambatan dan rintangan teman-teman yang berpraktek di daerah-daerah terpencil. Itu kita ada 4 daerah yang kita amati, Kalimantan Timur, Papua, Lampung kalau di Sumatera menjadi daerah pilihan kita, sama satu lagi itu Maluku. Nah, itu tuh banyak tuh hambatan-hambatan yang mereka hadapi ketika mereka mau misalnya melakukan pelayanan kefarmasian. Salah satunya itu adalah terkait bagaimana cara mereka mendapatkan obat tadi. Kalau di daerah Lampung misalnya, beda-beda cuman hambatan dan tantangannya tadi. Daerah Lampung misalnya kayak akses jalan ke sana yang sulit, terus juga jauh dari perkotaan. Daerah Kalimantan Timur itu mereka yang di daerah-daerah dekat sungai, itu bahkan jalan untuk ke sana aja juga tidak terfasilitasi kayak gitu. Sehingga kadang mereka tuh harus ibaratnya memesan obat itu cuma bisa 1 kali, berapa kali, langsung dipesan dalam jumlah yang ibaratnya banyak seperti itu. Nah itu sih kendala mereka, sehingga kadang tuh ada obat yang harusnya mereka perlukan tapi tidak ada. Itu menjadi kendalanya seperti itu. Jadi kalau untuk ininya sendiri biasanya teman-teman ini dapat sharing dari teman-teman langsung ya di lapangan. Jadi biasanya mereka kalau misalnya kendala-kendala seperti itu mereka ibaratnya melakukan pencatatan secara rutin. Obat apa sih yang biasanya sering dibutuhkan? Obat apa yang biasanya sering dikeluarkan seperti itu? Karena kan biasanya akan itu terus. Pola penyakitnya kan pasti nggak jauh-jauh dari itu gitu. Dan terkadang juga mereka ibaratnya melakukan pemberian informasi obat secara langsung. Kalau memang obatnya itu tidak ada, misalnya mereka konselingkan dengan ibunya atau dengan bapaknya, terus nanti dijanjikan, nanti baru didatangkan seperti itu sih. Kalau kendala-kendala yang ada di lapangannya. Berarti dari pihak manajemen farmasinya juga harus tetap konsisten mencatat tiap bulanannya gitu ya, Bu? Makanya kita kan di farmasi itu kan tidak hanya pelayanan klinis kan, tapi kita juga harus memahami manajerial. Nah itu tadi, obat apa yang fast moving, apa yang slow moving, jangan sampai yang slow moving yang banyak kita pesan. Fast moving nggak ada tuh, nah biasanya akan diperbanyak yang fast moving tadi. Mereka juga biasanya sama satu lagi, kalau cerita dari mereka itu penerapan pola pengadaan obat dengan konsumsi, ABCVEN dan lain-lain itu sangat bermanfaat sama mereka kalau di daerah terpencil. Karena memang terbukti katanya seperti itu. Terus. Oke, berarti kita next ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu dari teman kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana farmasi industri kosmetik menghadapi ambang batas cemaran seperti 1,4-dioksan 10 ppm, padahal laboratorium pengujian di Indonesia masih terbatas? Apakah ini bisa berdampak pada biaya distribusi?
Aduh, Gitu, Bu. ini cukup berat pertanyaan sepertinya ya. Nah, tapi sebenarnya agak sedikit disclaimer ya, karena mungkin Ibu nggak terlalu terpaku dengan teknologi, tapi Ibu coba menjawab sepengetahuan Ibu, karena Ibu kan basicnya farmasi klinis. Tapi setahu Ibu, biasanya kalau cemaran-cemaran itu kan kaitannya ke kita kan ada lembaganya, Badan POM. Nah, biasanya itu akan dilakukan tuh pengujian oleh Badan POM. Kalau memang pengujiannya itu berasal dari Badan POM, biasanya akan dilakukan pemanggilan kayak gitu, pemanggilan oleh Badan POM terkait industri itu tadi. Nah, entah produknya itu di stop atau dilakukan sourcing dulu dengan industrinya, mungkin ada tahapan-tahapannya atau ada peringatan terlebih dahulu atau seperti apa. Pokoknya kalau memang cemarannya terlalu tinggi, biasanya mereka akan langsung melakukan peninjauan ke industri tersebut gitu biasanya. Kalau sepengetahuan Ibu ya, sejauh itu. Gitu. Berarti tantangan ini bisa diatasi dengan tidak menurunkan standar keamanannya, tapi lebih ke inovasi antar kolaborasinya gitu ya, Bu? Tetap biasanya kan kita ada rank-ranknya kan, Iya. kalau di industri itu. Bahan A, ranknya yang diterima itu berapa sampai berapa. Bahan B, ranknya terima berapa sampai berapa. Itu kan sudah suatu aturan yang ditetapkan seperti itu. Jadi kalau melewati ambang batas itu tadi, ya berarti siap-siap akan dilakukan penyidakan mungkin oleh Badan POM atau seperti apa terkait izin dan sebagainya. Kan kita juga sebelum mengedarkan itu kan harus ada izin edarnya kan. Nah, itu sih paling. Oh, oke Bu. Nih kita lanjut nih Bu ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya bagaimana sih tanggapan Ibu tentang adanya apotek plasma? Apakah dengan adanya apotek plasma ini itu dapat mengancam perannya apoteker, Bu? Balik lagi ya ke apotek Iya. plasma ya. Oke. Kalau tanggapan terhadap apotek, mungkin apotek desa bukan cuma apotek Iya. plasma ya. Apotek desa ini tadi apotek inti dan apotek plasmanya. Kalau apotek intinya mungkin penerapannya sama seperti kebanyakan apotek lainnya kan. Memang yang sedikit agak kita kita takutkan itu yang apotek plasma tadi itu gitu kan. Kalau saran Ibu pribadi sih, kalau memang kita ininya apotek plasma, mungkin kita melakukan analisis lebih dalam dulu nih. Apa sih masalahnya? Kenapa sih apotek plasma itu boleh boleh berjalan tanpa adanya apoteker seperti itu. Ya kalau memang teman-teman dari apoteker bersiap, artinya siap untuk ditempatkan di seluruh desa, ya kenapa tidak? Bikin aja aturan apotek plasma tetap di tanggung jawabi oleh apoteker gitu, tetap dipimpin oleh seorang apoteker, karena supaya peran apoteker itu tidak terhapus, karena kan orang tuh sudah taunya apotek itu ya apoteker itu adanya di apotek gitu kan. Nah, jadi supaya itu tidak terhapuskan gitu. Tapi kalau memang selama prosesnya itu bisa dijalankan oleh TTK, berarti harus memang diawasi dengan ketat oleh apoteker yang memimpin di apotek inti tadi gitu. Atau namanya juga kita ubah aja, jangan apotek gitu, atau toko obat atau warung obat gitu kan. Jadi ibaratnya tidak membawa label apotek seperti itu. Tapi Bu, apakah di apotek plasma itu yang tenaga teknis kefarmasian itu apakah boleh tetap mengadakan konseling terhadap pasien atau enggak? Oh, tidak boleh. Ada aturannya memang. Jadi beberapa perbedaan antara apotek inti dan apotek desa itu salah satu di tugasnya itu tadi. Jadi kalau misalnya di apotek inti boleh dilakukan pelayanan kefarmasian hampir semuanya kayaknya. Kita boleh pengkajian resep, boleh konseling, boleh PTO, boleh evaluasi obat, terus boleh rekonsiliasi, misalnya ada rekonsiliasi obat kita tanya jawab gitu kan. Nah kalau di apotek plasma itu cuman boleh pengkajian resep dan pemberian informasi obat kayaknya. Nah sama farmakovigilance-nya kayaknya, itu aja, memang dibatasi. Cuman kan mungkin yang menjadi pro kontranya itu label apoteknya mungkin, nama apoteknya itu tadi. Nah sementara kan kita tahu tuh ada apotek, ada toko obat. Kalau memang tidak diinikan oleh apoteker, ya udah kita mungkin baiknya kita ganti jadi toko obat aja gitu. Jadi satu apotek inti dibawahi ada 5 toko obat gitu. Nah harapannya itu pun kan supaya pendistribusian obat itu, obat yang kita distribusikan itu bisa terjaga keamanannya, mutunya gitu kan. Ya udah, tetap kita inikan sebagai toko obat gitu. Tapi muncul pertanyaan lagi nih Bu.
kalau semisal di apotek plasma itu kan tidak ada apotekernya dan pasti masyarakat di sana taunya kayak oh di apotek itu nggak ada apotekernya gitu. Dan biasanya orang-orang yang tinggal di desa itu kan biasanya lebih percaya terhadap pengobatan tradisional gitu Bu, dibandingkan apotek plasma dan di sana juga nggak ada apotekernya kan. Nah, gimana? Apakah dari tujuan pertama apotek plasma itu aja kan untuk mensejahterakan rakyat yang di desa itu. Tapi dengan hal kayak gitu, Bu, gimana Bu cara menindaklanjutinya gitu? Maksudnya gimana nih? Terkait ini kali ya, kepercayaan masyarakat Iya. yang lebih percaya mungkin kalau di desa-desa dengan obat-obat tradisional Iya. seperti itu. Gimana cara kita membawa masyarakat itu supaya Mau mau apotek belanja ke ya. apotik gitu kan? Nah itu makanya kita melakukan beberapa ini mungkin dalam ininya tuh dalam perjalanannya atau dalam penerapannya itu mungkin ada promosi kesehatan, ada lain-lainnya kayak gitu. Kita mengajak atau mengenalkan ke masyarakat itu bahwa di apotik itu ada apoteker loh. Nah, kita menunjukkan keberadaan kita tadi gitu. Makanya harapannya apotik itu nggak cuma ada di perkotaan, sebenarnya seperti itu, tapi di perdesaan itu juga ada, sehingga kita bisa menjamin dan menjamin bahwa obat yang sampai ke pasien itu aman. Artinya kan titik akhir kita itu harapannya adalah patient safety. Kan pemberian obat itu supaya menjaga keamanannya pada pasien, keamanan untuk pasiennya gitu. Nah itu makanya sebenarnya ibaratnya desain atau rencana yang kita bikin itu bagus, sangat bagus sekali. Cuman mungkin dalam penerapannya yang harus kita awasi bersama-sama gitu, supaya berjalan sesuai dengan rencana kita di awal lah, seperti itu. Jangan sampai nanti rencana kita bagus, desain kita bagus, tapi selama penyelenggaraannya kan ada gangguan-gangguan sehingga menggagalkan rencana tadi itu gitu. Nah sebelum-sebelumnya kan juga ada mungkin bidan desa atau kalau dulu tuh ada pos obat desa, terus ada warung obat desa kalau nggak salah itu gagal juga, sempat gagal. Nah jadi keinginan kita itu jangan sampai nih yang ini apotek desa ini gagal juga. Makanya kita awasi secara bersama-sama seperti itu. Oke, tapi kayaknya sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya, boleh dimakan dulu, Bu. Oh iya, Boleh minum dulu, ya. seret kan? Oh iya. Ini pembahasannya makin berat kayaknya. Ini pertanyaan selanjutnya singkat sih, Bu. Ini ada yang minta gini, Bu. Bahas dong, Bu, tentang regulasi apoteker di Indonesia, katanya. Regulasi yang seperti apa? Dari pertanyaannya juga cuman ini doang nih Bu. Mungkin seperti penegasan kompetensi klinisnya serta peran pelayanan primernya gitu Bu. Pelayanan pekerjaan kefarmasiannya mungkin ya. Sebenarnya kan kita kan sudah ada aturannya kan terkait pekerjaan kefarmasian itu seperti apa. Di masing-masing lini bahkan ada PMK-nya kan, aturan-aturan terkait misalnya di rumah sakit tuh PMK berapa. Terus di apotek PMK berapa, di puskesmas PMK berapa, ada masing-masingnya itu tadi. Cuman mungkin kalau yang di komunitas atau di kayak apotek, puskesmas, rumah sakit itu hampir sama aja pekerjaannya. Artinya cuma terbagi dua, misalnya kayak manajerial dan farmasi klinis. Ya, manajerial kita melakukan semua yang terkait dengan pengadaan obat, sampai pemusnahannya, terus pencatatannya gitu kan. Kalau farmasi klinis kita melakukan semua yang berkaitan dengan evaluasi obat untuk menjaga keamanannya sampai ke pasien gitu tadi. Kalau regulasinya banyak sebenarnya, aturan-aturan yang terkait. Kemarin undang-undang terbaru mungkin tadi udah cerita juga sama Katro sama Alia. Undang-undang 17 tahun 2023 mungkin teman-teman bisa baca dari situ juga gitu kan. Kalau dulu itu tenaga teknis kefarmasian itu sarjana farmasi masih diakui sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kalau sekarang kan D3 ya, D3 itu TTK. Terus ada dalam undang-undang terbaru itu terkait spesialisasi apoteker. Nah, terus STR mungkin kalau dulu cuma 5 tahun, sekarang udah seumur hidup. Tapi itu rata-rata hampir semua ini ya, semua tenaga kesehatan kan gitu. Jadi mungkin aturan terkaitnya seperti itu yang diinikan.
Kalau misal tentang regulasi yang undang-undang tahun 17 tadi itu, Nomor nomor 17 tahun 17. 2023 tadi itu Bu, yang tentang STR itu Bu. Mm-mm. Kan kalau dulu itu tuh setiap 5 tahun sekali. Terus D3 sama S1 itu dapat STR kan Bu. Mm-mm. Nah, tapi yang baru sekarang yang udah diregulasi ini, Terbaru ya. yang terbaru ini apoteker S1 ini katanya nggak dapat kan Bu STR. Nah, itu menurut pandangan Ibu sebagai apoteker terhadap regulasi undang-undang itu gimana Bu? Kalau sebenarnya kalau penerapannya itu kan sekarang kan juga Ibu nggak tahu juga ya, tapi info-info yang didengar katanya masih ada penerapan tuh untuk 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan gitu. Jadi untuk teman-teman yang tamat S1 selama masa beberapa tahun setelah aturan tadi ditetapkan, itu akan ada penyesuaian. Entah mendapatkan STR juga atau seperti apa, Ibu juga kurang tahu, tapi kalau nggak salah pernah dengar seperti itu. Tapi coba Katru sama Alia ini aja lagi cari lagi dan teman-teman lain cari lagi. Nah, jadi itu masih ada masa-masa apanya ya, penyesuaiannya lah gitu. Nah, setelah masa itu tadi baru akan diterapkan tuh. S1 tidak lagi menerima STR. Artinya apa? Kan harapannya seperti ini ya, kalau harapannya mungkin setelah S1 itu langsung melanjutkan ke profesi. Karena Iya. kalau S1 dianggap sama dengan, kan artinya kalau yang aturan sebelumnya itu TTK itu S1, D3, artinya kan penyamaan antara S1 dengan D3. Jadi downgrade untuk Iya. S1-nya kan. Sebenarnya kan menyayangkan seperti itu. Makanya mungkin harapannya dengan ini tadi kita bisalah dari institusi-institusi yang sudah punya pendidikan sarjana farmasinya mulai mendirikan profesi, sehingga harapannya mungkin sama seperti sejawat kita di profesi lain itu dari S1-nya langsung masuk ke profesi gitu, harapannya mungkin seperti itu. Mungkin juga ini ya Bu, kalau semisal D3, maksudnya kalau orang yang belum mau melanjutkan kuliah, berarti harus diedukasi dulu ya Bu, kalau semisal S1 ini masih belum dapat STR gitu. Benar. Jadi mereka tuh ibaratnya harus tahu tuh, Iya. kalau kamu memilih S1, kamu harus siap-siap untuk melanjutkan Ke profesi profesi. gitu. Jangan setengah-setengah. Tapi kalau sekiranya memang belum mampu untuk melanjutkan ke profesi, mungkin baiknya ambil Ambil D3 D3 dulu gitu. Dan mungkin memang harus melibatkan semua ini ya, semua lini institusi ya. Jadi ibaratnya tidak mengorbankan mahasiswanya tadi lah Iya. gitu. Jadi salah pilih atau lain-lain gitu kan. Mungkin seperti itu. Tapi ada kemungkinan nggak Bu, kalau semisal orang yang emang udah terlanjur ngambil S1 dan ternyata regulasinya tidak mendapat STR gitu. Tapi ada kemungkinan nggak dia untuk nggak dapat lapangan pekerjaan gitu? Ada, banyak kan sekarang kan. Nah, bahkan sekarang tuh kadang ya, kayak kan kita kan kalau misalnya selesai apoteker itu biasanya, misalnya kayak kemarin Ibu pindah dari Padang pindah ke Jambi, kan ada grup apotekernya. Biasanya tuh di grup apoteker tuh lebih banyak mencari atau loker-loker terkait apotekernya. Sekarang yang banyak itu loker asisten apoteker. Kenapa? Ya karena susah mencari asisten apoteker sekarang. Karena apa? Tadi surat STR-nya mereka nggak ada. Sementara kita mau mengajukan izin apotek itu kan harus ada STR apoteker dan STR TTK. Nah itu yang susahnya sekarang gitu. Jadi mencari asisten itu sekarang tuh agak susah jadinya. Itu sih kekurangannya. Mungkin itu juga yang menjadi PR dari profesi ya, sehingga mungkin mengkaji lagi aturan itu tadi, kayak mana caranya supaya bisa menyelesaikan masalah terkait itu tadi. Gitu. Tapi ada saran nggak Bu untuk sarjana farmasi yang memang sudah terlanjur seperti itu untuk melanjutkan ke mana dulu, atau ke industri kah yang nggak memerlukan STR atau gimana? Kalau ke industri pun mereka biasanya jadi ini kan pekerjanya kan, ibaratnya kayak operatornya biasanya. Tidak bisa jadi kayak supervisor dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ibaratnya kadang kita tidak bisa memaksakan itu kan terkait biaya dan lain sebagainya gitu. Ya kalau memang biaya dan dananya belum mencukupi, ya pilihan kita satu-satunya bekerja kan. Iya. Dan yang susahnya itu kalau teman-teman
sarjana farmasi tadi yang tidak memiliki STR tidak bisa bekerja di pelayanan kesehatan. Jadi ya terpaksa mungkin bekerjanya di bank dulu atau di lini-lini lain gitu. Makanya kita itu tadi, walaupun kita mahasiswa farmasi, itu yang selalu Ibu ingatkan kan, soft skill-nya itu terus ditingkatkan. Jadi kalau soft skill kita bagus, kemanapun kita orang akan menerima kita. Salah satunya apa? Komunikasi kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dan lain sebagainya kan. Terus relationship kita, misalnya nih dari kalian kegiatan-kegiatan misalnya, oh kenal anak ekonomi, kenal anak ini, kan bisa membentuk jejaring kita. Tapi coba kalau kita cuman Farmasi, terpaku aja, kelas labor, ya udah. Nah, sudah kita nggak ada STR, yang kita kenal juga cuma orang-orang farmasi kan. Nah, mau gimana dong kita? Makanya tingkatkan soft skill kita tadi itu gitu. Oke, bagus sekali ya Bu. Dari jawaban Ibu tadi banyak sekali dapat jawaban-jawaban yang kami pertanyakan selama ini gitu. Nah, Iya. ini kita akan masuk Bu ke pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir ini masih tersangkut paut Bu dengan pertanyaan nomor 4 tadi, itu mengenai kompetensi profesi apoteker Bu. Nah, di sini pertanyaannya itu, kenapa sih Bu sekarang USC UK itu menjadi ujian penentu kelulusan, yaitu kelulusan sumatif, padahal dulu cuma latihan evaluasi yaitu formatif. Dan apa dulu cara formatif itu kurang relevan atau situasinya yang berubah Bu? Ya, jadi kan OSCE itu belum ditetapkan jadi sumatif ya sekarang. Yang terakhir itu kemarin masih formatif. Artinya lulus tidak lulus teman-teman yang mengambil profesi apoteker, kalau lulus UKAI masih boleh sumpah apoteker. Nah, jadi yang menjadi exit exam-nya itu masih UKAI tadi. OSCE belum, tapi beberapa periode ke depan nggak tahu tuh, entah akan ditetapkan, entah periode selanjutnya ini akan ditetapkan menjadi sumatif atau masih formatif, kita belum tahu, belum dapat info. Cuman kan harapannya itu meningkatkan kompetensi dari teman-teman apoteker. Sekarang itu kan banyak sudah pendirian PSPPA baru. Nah, harapan kita itu mungkin dengan adanya UKAI dan OSCE ini tadi, itu bisa mengeneralisir kompetensi teman-teman apoteker yang baru tamat. Jadi artinya mau tamatnya dari Unja, mau tamatnya dari Unan, mau tamatnya dari manapun gitu kan, dari bahkan mungkin Hasanuddin dan lain sebagainya, dari barat sampai ke timur. Artinya kalau lulus UKAI atau lulus OSCE juga nanti, artinya kompetensinya udah sama. Nah, nggak bisa diragukan lagi, sehingga nggak ada lagi tuh, oh ini anak apoteker tamatan Unja, ini apoteker tamatan Unan. Nah, kan lulusnya sudah sama dengan ujian kompetensi yang sama dari nasional. Itu sih harapannya. Kalau dulu memang belum ada UKAI dan OSCE sampai 2016 kayaknya. 2016 itu masih TO-TO-nya masih. Penerapannya setelah itu. Itu. Berarti sebenarnya perubahan ini kalau misal pun terjadi itu merupakan perubahan yang positif ya Bu? Iya, meningkatkan kompetensinya dari apotekernya. Cuman mungkin dalam pelaksanaannya harus kita perbaikin karena menerapkan hal yang baru itu kan banyak tantangannya kan. Nah, harus banyak-banyak kita perbaikin lagi dalam sistem penyelenggaraannya seperti itu. Nah. Oke, jadi tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir. Dan dari semua dari semua jawaban tadi itu sangat menambah wawasan kita. Dan mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton juga pasti juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Oke. Jadi makasih ya Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk datang di podcast Strat ini. Oke. Sering-sering ya, biar membuka wawasan teman-temannya yang lain, ya kan? Nah, adakan topik lainnya. Iya. Kayaknya mungkin kalau diadakan topik lain bakal banyak lagi nih Bu. Boleh. Tapi Ibu bersedia ya Bu? Oh, bersedia sekali, aman itu. Ya. Oke, nanti kita carikan juga pemateri-pematerinya lainnya, mungkin kan? Oke. Nah. Terima kasih ya Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan tadi ini sebagai dorongan kita untuk bisa menerima perubahan-perubahan dan tetap aware
terhadap informasi-informasi yang terjadi di dunia farmasi. Gimana Nah, Kak Alia? Nah, ini tadi adalah episode farmasi hari ini. Nah, terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Jambi atas pertanyaan-pertanyaan yang menariknya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.